peringatan keras untuk Anda, para lansia yang saya sayangi. Pernahkah terbayang makanan sehat yang sering kita konsumsi, buah-buahan favorit yang selalu ada di meja makan, justru bisa menjadi pemicu stroke yang mematikan saat Anda terlelap di malam hari? Ini bukan cerita seram. Ini adalah fakta medis yang harus kita waspadai bersama. Banyak orang tidak menyadari bahaya tersembunyi di balik kesegaran buah-buahan ini, terutama setelah kita melewati usia 60 tahun. Jangan anggap remeh, karena kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Bayangkan saja, Anda tidur pulas, merasa aman, namun di dalam tubuh ada proses yang berjalan tanpa Anda sadari, dipicu oleh apa yang Anda makan beberapa jam sebelumnya. Sebuah proses yang bisa menyebabkan pembuluh darah di otak menyempit, membeku, atau bahkan pecah. Stroke saat tidur seringkali datang tanpa peringatan, meninggalkan kerusakan permanen yang mengubah hidup Anda dan keluarga selamanya. Kebanyakan pasien saya baru menyadari setelah dampak buruknya terjadi. Tapi hari ini, saya ada di sini untuk mencegah itu terjadi pada Anda. Sepanjang 20 tahun lebih saya berpraktik, saya telah melihat banyak sekali kasus. Ada satu cerita yang selalu saya ingat, tentang seorang bapak berusia 70 tahun, sangat aktif dan sehat. Beliau rutin berolahraga dan makan buah setiap malam sebelum tidur. Suatu pagi, istrinya menemukan beliau tidak sadarkan diri. Setelah pemeriksaan, terungkap bahwa beliau mengalami stroke iskemik saat tidur. Penyebabnya, salah satunya, adalah kebiasaan beliau mengonsumsi buah tertentu dalam jumlah besar setiap malam, yang berinteraksi dengan obat pengencer darah yang beliau minum. Hal sepele ini, kebiasaan yang dianggap sehat, ternyata memberikan dampak negatif yang luar biasa. Jika saja beliau tahu informasi ini lebih awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Dan saya akan bagikan di video kali ini. Halo Bapak dan Ibu semua, APA, saya harap Anda dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Saya sangat senang Anda ada di sini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Sebuah peringatan, makanan ini bisa picu stroke saat tidur setelah usia 60. Mungkin terdengar menakutkan, tapi percayalah, ini adalah ilmu yang sangat berharga untuk menjaga kualitas hidup Anda di masa senja. Kita akan mengupas tuntas mengapa beberapa buah yang kita kenal baik justru bisa berbalik menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan otak kita, terutama saat kita beranjak senja. Secara ilmiah, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Fungsi ginjal mungkin tidak seoptimal dulu, elastisitas pembuluh darah berkurang, dan metabolisme kita melambat. Ini berarti cara tubuh memproses makanan, termasuk buah-buahan, juga berubah. Interaksi antara nutrisi dalam buah dengan sistem tubuh yang menua, atau bahkan dengan obat-obatan yang sedang kita konsumsi, bisa menciptakan efek domino yang tidak kita inginkan. Pemahaman ini sangat krusial untuk melindungi diri dari risiko stroke, khususnya di malam hari saat tubuh kita dalam kondisi istirahat. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Sebagai seorang dokter, saya sering melihat bagaimana kebiasaan makan yang dianggap sepele bisa memiliki dampak besar pada kesehatan. Kita tahu buah-buahan sangat penting, tetapi di usia 60 tahun ke atas, kita harus lebih cermat. Konsumsi buah yang tidak tepat baik dari segi waktu, jumlah, atau kombinasi dengan obat-obatan, berpotensi memicu masalah serius seperti stroke, gangguan memori, hingga pendarahan otak. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kesadaran kita semua. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, pisang adalah buah yang sangat populer, dikenal kaya kalium. Namun, disinilah letak kewaspadaan kita. Bagi lansia, terutama mereka yang sudah memiliki riwayat masalah ginjal, atau sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor atau diuretik, kelebihan kalium bisa menjadi masalah serius. Ginjal yang kurang berfungsi optimal mungkin tidak bisa membuang kelebihan kalium secepat yang dibutuhkan. Kadar kalium yang terlalu tinggi dalam darah, yang dikenal sebagai hiperkalemia, dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur atau aritmia. Kondisi ini bisa berujung pada penyempitan, pembuluh darah mendadak, bahkan pembentukan bekuan darah di otak, khususnya saat Anda terlelap. Ini adalah skenario yang sangat kita hindari, karena bekuan darah tersebut dapat menghalangi aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke iskemik.
Selain itu, obat-obatan tekanan darah tertentu dapat meningkatkan kadar kalium dalam tubuh. Jadi, jika Anda mengonsumsi obat-obatan ini dan juga makan pisang dalam jumlah banyak, risiko hiperkalemia akan semakin meningkat. Penting sekali untuk mengonsumsi pisang dengan porsi yang terkontrol dan pada waktu yang tepat. Batasi konsumsi pisang, sekitar setengah buah per hari. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di pagi hari. Dan usahakan untuk memadukannya dengan sumber protein. Jika Anda sedang mengonsumsi obat jantung atau tekanan darah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memasukkan pisang dalam diet harian Anda. Dan yang paling penting, hindari makan pisang sebelum tidur. Kedua, anggur, meski kecil, memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, buah ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat setelah dikonsumsi. Lonjakan gula darah yang drastis ini berbahaya karena dapat memicu peradangan pada dinding pembuluh darah. Ketika dinding pembuluh darah meradang secara berulang, mereka bisa menjadi keras dan kaku. Sebuah kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis, pembuluh darah yang keras dan kaku lebih rentan terhadap kerusakan atau robekan kecil tubuh. Kita akan mencoba memperbaiki kerusakan ini dengan membentuk gumpalan darah. Jika gumpalan darah ini terbentuk di pembuluh darah otak atau terbawa dari bagian tubuh lain ke otak, ia bisa menyumbat aliran darah dan menyebabkan stroke. Proses ini seringkali tidak menunjukkan gejala sampai kerusakan terjadi. Ini adalah alasan mengapa penderita diabetes atau prediabetes harus sangat berhati-hati dengan konsumsi anggur. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki riwayat diabetes, lonjakan gula darah berulang dapat membebani sistem kardiovaskular. Batasi konsumsi anggur hanya segenggam kecil. Idealnya makanlah anggur di siang hari saat Anda masih aktif, dan jangan pernah mengonsumsinya saat perut kosong. Selalu kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti kacang-kacangan, untuk membantu menstabilkan penyerapan gula. Hindari jika Anda penderita diabetes, prediabetes, atau sedang mengonsumsi obat tekanan darah, kecuali jika sudah berkonsultasi dan disarankan oleh dokter Anda. Ketiga, nanas adalah buah tropis yang menyegarkan, mengandung enzim bernama bromelain. Bromelain dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Namun jika dikonsumsi berlebihan, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, dapat mengganggu proses pembekuan darah alami tubuh. Ini berpotensi meningkatkan risiko pendarahan, termasuk pendarahan di otak atau pembekuan yang tidak diinginkan saat tidur. Selain itu, nanas juga tinggi gula dan memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Mengonsumsi nanas terlalu banyak atau sebelum tidur dapat memicu kondisi yang disebut refluks asam diam. Meskipun mungkin tidak menyebabkan mulas yang jelas, asam lambung bisa naik ke kerongkongan bahkan tenggorokan, terutama saat berbaring. Refluks asam kronis, meskipun diam, dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen ke otak secara tidak langsung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko stroke. Efek diuretik ringan dari nanas juga perlu diperhatikan, meskipun tidak sekuat semangka. Dapat berkontribusi pada dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Konsumsi nanas hanya di pagi atau sore hari, dan batasi porsinya sekitar 2-3 potong kecil. Penting untuk tidak makan nanas saat perut kosong atau sebelum tidur. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat masalah lambung, sangat disarankan untuk menghindari nanas atau berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Keempat, semangka adalah buah yang populer di iklim tropis, dikenal dengan kandungan airnya yang tinggi dan sifatnya sebagai diuretik alami. Ini berarti semangka dapat memicu peningkatan produksi urin dan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Pogilat, terutama mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah atau obat jantung tertentu yang juga memiliki efek diuretik, ini bisa menjadi perhatian serius. Ketika Anda sering buang air kecil, tubuh Anda bisa kehilangan lebih banyak cairan dan elektrolit daripada yang seharusnya, yang dapat berujung pada dehidrasi. Dehidrasi pada lansia adalah masalah yang sering diremehkan, namun sangat berbahaya. Saat tubuh dehidrasi, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental lebih sulit mengalir melalui pembuluh darah, dan ini secara signifikan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah, terutama saat Anda tidur di malam hari ketika aliran darah cenderung melambat. Pembekuan darah di otak akibat dehidrasi dan darah kental adalah pemicu umum stroke iskemik. Oleh karena itu, meskipun semangka menyegarkan, konsumsinya harus bijak, terutama di malam hari. Konsumsi semangka hanya di pagi atau sore hari. Batasi porsinya sekitar 1-2 potong sidang. Sangat penting untuk tidak makan semangka sebelum tidur untuk menghindari buang air kecil berlebihan di malam hari yang bisa memicu dehidrasi. Jika Anda sedang mengonsumsi obat diuretik atau obat lain yang memengaruhi keseimbangan cairan tubuh, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Kelima, jeruk dan buah jeruk lainnya, seperti jeruk bali,
mengandung senyawa yang disebut phenylalanine. Senyawa ini mungkin terdengar asing, tapi efeknya pada tubuh bisa sangat signifikan, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan. Furanocoumarins dapat berinteraksi dengan enzim di hati yang bertanggung jawab memetabolisme banyak jenis obat. Interaksi ini bisa menyebabkan obat menumpuk dalam darah ke tingkat yang berbahaya, atau sebaliknya, dihilangkan terlalu cepat sehingga obat menjadi tidak efektif. Contoh obat yang sangat rentan berinteraksi adalah statin untuk kolesterol tinggi, calcium channel blockers untuk tekanan darah, dan obat pengencer darah. Jika kadar obat-obatan ini tidak terkontrol, efeknya bisa sangat fatal. Misalnya, terlalu banyak obat pengencer darah bisa menyebabkan pendarahan, sedangkan terlalu sedikit bisa meningkatkan risiko pembekuan darah. Keduanya bisa berujung pada stroke. Efek ini tidak hanya terjadi pada jus jeruk, tapi juga pada buah jeruk utuh. Penting untuk memahami bahwa reaksi ini bisa berlangsung selama beberapa jam setelah konsumsi. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan, terutama statin, obat tekanan darah atau pengencer darah, sangat disarankan untuk menghindari jus jeruk setiap hari. Jika ingin mengonsumsi buah jeruk, pilih jenis dengan risiko interaksi lebih rendah seperti clementine atau lemon, dan dalam jumlah yang kecil. Berikan jeda waktu setidaknya 2-3 jam antara konsumsi jus jeruk dan obat-obatan Anda. Paling amannya, selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda mengenai potensi interaksi obat dengan buah-buahan ini. Hindari juga jus jeruk kemasan, karena seringkali mengandung konsentrasi senyawa yang lebih tinggi. Keenam, apel, buah yang sering disebut jauhkan dokter, ternyata memiliki sisi lain yang perlu diwaspadai, terutama apel manis modern seperti Fuji, Honeycrisp, atau Gala. Jenis apel ini telah dibiarkan untuk memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, yang berarti mereka memiliki beban glikemik yang tinggi, seperti anggur. Ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti oleh penurunan drastis. Lonjakan gula darah yang berulang dapat memicu lonjakan insulin, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kondisi, jika terjadi secara kronis, dapat menyebabkan peradangan terus-menerus pada arteri di otak, meningkatkan risiko stroke dalam jangka panjang. Selain itu, penurunan gula darah yang cepat setelah lonjakan juga bisa menyebabkan gejala seperti pusing atau lemas, yang bisa berbahaya bagi lansia, bagi mereka yang sudah memiliki masalah gula darah, tekanan darah rendah, atau sering merasa pusing di pagi hari. Konsumsi apel manis perlu diatur dengan sangat hati-hati. Lebih bijak untuk memilih apel yang lebih asam dan kurang manis. Batasi porsi hanya setengah buah. Selalu konsumsi apel bersama dengan protein, misalnya sedikit keju atau segenggam kacang, untuk membantu menstabilkan penyerapan gula. Hindari makan apel sebelum tidur, atau saat perut kosong. Jika Anda memiliki masalah gula darah, tekanan darah rendah, atau sering pusing di pagi hari, jangan mengonsumsi apel manis sampai Anda berkonsultasi dengan dokter. Melihat berbagai potensi risiko dari buah-buahan yang kita bahas, penting bagi kita untuk mengambil langkah preventif. Kuncinya adalah pemahaman dan modifikasi kebiasaan. Porsi terkontrol. Tidak perlu menghilangkan buah-buahan ini sepenuhnya dari diet Anda, tetapi perhatikan takarannya. Untuk pisang, setengah buah ukuran sedang sudah cukup. Untuk anggur, sekitar 8-10 butir. Nanas, cukup 2-3 potong kecil. Semangka, 1-2 potong sedang. Apel setingga buah. Dan untuk jeruk, jika Anda sedang minum obat, sebaiknya hindari jus jeruk dan batasi konsumsi buahnya. Waktu konsumsi yang tepat, hindari mengonsumsi buah-buahan ini di malam hari, terutama sebelum tidur. Pagi atau siang hari adalah waktu terbaik, saat tubuh Anda lebih aktif dan metabolisme bekerja optimal untuk memproses gula dan nutrisi lain. Selalu pasangkan buah dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt plain, kacang-kacangan, atau biji-bijian. Ini akan membantu memperlambat penyerapan gula dan mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Perhatikan interaksi obat. Ini adalah poin krusial. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan, terutama untuk jantung, tekanan darah, atau pengencer darah, selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda tentang potensi interaksi dengan makanan, termasuk buah-buahan yang kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya. Ini demi keselamatan Anda. Hidrasi yang cukup. Pastikan Anda minum air yang cukup sepanjang hari. Ini membantu menjaga volume darah tetap optimal dan mencegah dehidrasi, terutama jika Anda mengonsumsi buah dengan efek diuretik. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya adalah meskipun buah-buahan adalah bagian penting dari diet sehat, bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Perubahan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia membuat kita lebih rentan terhadap efek tertentu dari buah-buahan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, pada waktu yang tidak tepat,
atau berinteraksi dengan obat-obatan yang sedang kita minum. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa apa yang mungkin aman di usia muda belum tentu sama di usia senja. Prioritaskan keselamatan dan kesehatan Anda. Pengetahuan tentang potensi risiko dari pisang, anggur, nanas, semangka, jeruk, dan apel ini bisa menjadi penyelamat. Jangan biarkan kebiasaan makan yang sepele merusak kesehatan otak Anda. Lindungi diri Anda dari risiko stroke, terutama stroke saat tidur yang seringkali datang tanpa gejala. Ingatlah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah lebih memahami pentingnya memilih dan mengonsumsi buah dengan bijak setelah usia 60 tahun? Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kesehatan kita. Ini bukan tentang menghilangkan kenikmatan, melainkan tentang makan dengan lebih cerdas dan sadar. Saya sangat mendorong Anda untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia lainnya, anggota keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan. Dengan berbagi, kita bisa membantu lebih banyak orang untuk menjaga kesehatan mereka di usia senja. Mari jadikan sahabat lansia sehat sebagai sumber informasi terpercaya untuk kehidupan yang lebih panjang, sehat dan berkualitas. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.